paket Anda itu akan datang sesuai tepat waktu dan dalam keadaan yang baik, pasti aman sampai. Wow. Hai warga Lex, di podcast Dialex edisi Ramadan, ruang diskusi inspirasi seputar logistik berbagai agama di Indonesia. Jadi kita udah masuk nih ke episode kedua, dan yang kulupa, aku belum memperkenalkan diri. Gelap. Gimana ya? Udah ada Pak Aldin di sini. Tapi ya udah aku kenalin diri kalau ada yang belum kenal. Namaku adalah Jonathan Sinaga. Sekarang kalau posisinya di Lex, sekarang udah di komersial. Jadi itulah perkenalkan singkatku. Aku udah 5 tahun di sini. Bercibaku udah pindah dari operation ya ke governance hingga sekarang ke komersial. Yang pasti dalam setiap pekerjaan kita harus memberikan kebermanfaatan buat tempat kerja kita dimanapun kita berada. Pilih saya! Nggak canda guys. Dan kita udah balik lagi nih sama Pak Aldi. Halo. Our master. Semua yang sudah dibahas di episode pertama, kita bahas lagi nih dengan topik yang mirip tapi tak sama. Tentang transaksi dan juga tentang pengiriman. Gimana? Ya, yang berhubungannya dengan Lex juga, seperti itu. Di awal kita udah ngomongin tentang peradaban, tentang kenabian mungkin dari Nabi Muhammad, dan juga pengiriman yang konteksnya itu adalah pengiriman ataupun transportasi orangnya. Mungkin kita bahas nih tentang barang ataupun jasa yang dikirimkan dari zaman Nabi, zaman dulu hingga sampai modern ini. Seperti itu. Nah, pertanyaan gini nih Pak. Apa perbedaan tantangan pengiriman zaman dulu ya dengan zaman sekarang? Oke. Go ahead Pak. Pengiriman zaman dulu sama yang pengiriman zaman sekarang. Iya. Saya pikir kalau pengiriman zaman dulu gitu ya, yang menjadi tantangan tuh adalah terutama keamanan gitu ya. Oke. Keamanan. Dalam contoh begini. Gimana? Walaupun masih terjadi ya di modern time sekarang gitu ya, tapi saya ngambil contoh waktu zaman Rasulullah deh gitu. Okay. Pas lagi di tahun, berarti kisarannya itu di tahun 600-an Masehi gitu ya. Saat itu tuh kan banyak orang yang pergi berjualan membawa barang dari satu kota ke kota lain gitu ya. Dan itu di tengah-tengah perjalanan sangat mungkin bahwasanya akan ada perompak, akan ada pihak yang mau menyerang kawanan tersebut untuk mengambil barang-barangnya gitu loh. Ya, mungkin barang-barangnya ada yang diharapkan dikirimkan dari satu kota untuk dijual ke kota lain, tapi di tengah jalan ada perompak yang mencoba mencuri barang tersebut gitu ya. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran utama saya pikir di saat dulu, itu yang menjadi pertimbangan gitu ya. Nggak cuman mungkin di darat, di laut juga mungkin kondisinya sama gitu ya. Jadi kisah-kisah yang mungkin kita sempat tonton di film gitu ya, perompak bajak laut segala macam, memang ada dasarnya. Oh, itu bener. Memang beneran ada orang yang kerjaannya itu adalah ngeliatin kapal dagang mau lewat dan dia mau cegat di tengah jalan untuk dijarah dan segala macam. Itu mungkin kekhawatiran yang terjadi di dulu gitu ya. Nah, tapi sekarang di zaman sekarang, walaupun tadi ya disclaimer-nya ya, tadi apakah hal tersebut masih mungkin terjadi? Masih mungkin terjadi. Tapi saya pikir frekuensinya udah jauh berkurang gitu ya dibandingkan dengan kondisi dulu. Tapi kondisinya mungkin sekarang itu kalau dalam konteks pengiriman adalah kita ngomongnya tuh ke apa yang dijanjikan sama pihak yang mengirim itu sesuai nggak sih sama apa yang secara aktual diterima sama customer. Gitu ya. Dalam contoh misalnya kita janji ngirim dalam waktu 3 hari misalnya. Tapi kok udah hari keempat, 1, 2, 3, 4 kok barangnya gue belum nyampe. Gitu ya. Itu keresahan dari Itu keresahan. Tapi zaman dulu mungkin ini kayak barang gue dicolongin apa ya gitu ya. Kalau sekarang ini bagaimana sih ini jasa trivialnya nih gue. Nggak sih, kalau customer nggak ngomong trivialnya ya. Jasa logistiknya gimana sih? Iya. Gitu. Itu mungkin ya tantangan modern sekarang gitu ya. Orang karena sekarang basisnya itu basis kepercayaan. Kita nggak ngelihat sellernya gimana, kita nggak ngelihat barangnya gimana. Yang kita expect adalah barangnya nyampe sesuai barangnya, tepat waktunya, dan kebetulan saya ada di saat itu untuk terima gitu, atau ada orang yang di got it. Kalau tadi yang dari zaman dulu ya Pak, mungkin ada perompak, bajak laut dan lainnya.
di zaman kekhalifahan zaman dulu, bagaimana mereka ya memprotek, memberikan rasa aman, even though ada bajak laut yang terjadi. Apakah dia sewa polisi, sewa preman gitu kan? Atau konotasinya di zaman dulu itu seperti apa? Dan juga di zaman sekarang. Oke, saya pikir hal yang di zaman dulu sama apa yang di zaman sekarang yang mungkin sampai sekarang masih relevan adalah rasa percaya tadi, Mas. Oke. Ya, jadi antara kenapa waktu itu ada perampokan segala macam saat itu karena ada dua kubu. Ada satu kubu yang merasa dirinya itu adalah musuh sehingga saya berhak untuk melakukan perompakan ini. Dan beberapa perang di zaman kenabian pun dasarnya seperti itu. Jadi ada kafilah yang membawa membawa barang gitu ya, buat didagang atau buat dijual segala macam. Ada pihak yang mau merebut, ada pihak yang mau merampok dan kawan-kawan. Nah, salah satu approach yang dilakukan Rasulullah SAW saat itu adalah ya itu tadi, membangun kepercayaan. Ya, kalau misalnya kepercayaan itu tidak dibangun, saya pikir kondisi tersebut akan selalu terjadi gitu loh. Ya, jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya kekuatan umat Muslim saat itu udah cukup besar lah, ibaratnya begitu ya, udah cukup besar, influence-nya sudah baik, presensinya Nabi Muhammad SAW itu udah dipandang baik gitu ya oleh masyarakat terutama di Madinah saat itu. Rasulullah kembali lagi ke Mekah dalam kondisi yang sudah lebih kuat, sudah umat Muslim jumlahnya udah lebih banyak dan posisinya lebih kuat lah, baik secara politik maupun secara ekonomi. Ya, saat itu hubungan dibangun, tapi tidak berperang lagi gitu loh. Ya, karena memang dasarnya Islam mencoba membawa kedamaian dan memang di zaman itu ya mungkin orang tuh di sana tanahnya panas segala macam gitu ya. Jadi super pendek ya. Super pendek. Solusi dari semua masalah kita harus perang gitu loh. Iya, bukan gitu. Makan bareng gitu. Betul. Ya itu bener-bener long story short, ini nggak boleh dijadikan sumber ya. Oh ya, oke. Dan tapi ya dasarnya aku nangkep sih Pak dari penjelasan ataupun cerita dari Pak Aldin, ya titik besar itu adalah kepercayaan tadi ya. Jadi ketika rasa kepercayaan dan juga aktualnya juga sampai ya, betul. Disitulah partnership ataupun kerjasama itu bisa terjadi. Yes. Oke. Kalau proteksi ataupun keamanan di zaman modern ini, apakah juga berdasarkan kepercayaan juga Pak? Menurut saya juga begitu, karena kan dari sisinya customer itu tidak melihat prosesnya seperti apa ya Mas ya. Bener juga. Nggak bisa ngelihat prosesnya seperti apa. Mungkin saya nggak tahu adakah jasa logistik di dunia ini tuh yang benar-benar ngasih live view paketnya Anda tuh seperti apa 24 jam kan nggak ada ya Mas ya. Oh iya benar. Jadi menurut saya ya nanti mungkin tolong dikoreksi kalau misalnya ada gitu ya. Koreksi di bawah. Ya, tapi saya pikir karena kita tidak bisa melihat semua prosesnya, ya, saya pikir sebagai penyedia jasa, apalagi penyedia jasa logistik gitu ya, harus memberikan rasa confidence yang tinggi untuk customer yang menggunakannya gitu ya, bahwasanya paket Anda itu akan datang sesuai tepat waktu dan dalam keadaan yang baik, pasti aman sampai. Wow, nangkep Pak. Udah secara performa oke. Terus komplain juga di-handle. Pasti ya namanya klien pasti pas di hati ya Pak. Pas di hati. Walah, masuk. Lex pas di hati. Oke, jadi dari zaman dulu hingga zaman modern sekarang yang namanya trust ya. Mungkin bukan hanya di logistik, tapi dari setiap segmen industri itu ya namanya trust itu perlu dibangun dan juga diaktualisasikan dengan hal yang nyata. Bukan hanya pembicaraan, bukan hanya janji, tapi itu dilakukan serta-merta sesuai sama apa yang dibicarakan. Betul. Oke. Dan itu juga yang menjadi intisari mungkin ya Pak ya, dari pengiriman yang namanya barang dan jasa yang kita nggak lihat nih. Kita nggak lihat prosesnya gimana, nggak mungkin ada kasih video live streaming kan ya untuk pengiriman. Tapi barang itu bisa dari Jakarta hingga ke Amerika, Jakarta ke Arab Saudi, bahkan di internal kita di Indonesia yang dihandle banget sama Lex, itu dari di pick up hingga sampai ke pembeli ataupun buyer itu bisa sampai, ya kan? Mereka mempercayakan ke kita dengan SLA ataupun waktu tempuh dan juga barangnya juga dengan kondisi yang baik, itu yang menjadikan rasa percaya itu bisa dipegang dari klien yang kita handle. Ya,
Jadi saya pikir di bisnis logistik itu rasa percaya itu adalah value proposition yang paling utama. Menurut saya begitu. Value proposition yang selalu utama. Selain harganya murah tentu saja gitu ya, kompetitif dan kawan-kawan. Tapi menurut saya value proposition paling penting di dunia logistik itu adalah di suppliernya atau jasa logistiknya bisa dipercaya atau tidak. Ya, kalau konotasinya tuh udah nggak baik gitu ya. Saya pikir mau harganya semurah apapun akan selalu melekat bahwasanya ini ekspedisi memang nggak bagus nih, jasa logistik memang nggak bagus gitu loh. Orang beli hanya untuk misalnya biayanya cuma sekedar murah deh gitu misalnya. Tapi akan selalu melekat tuh. Ya, paket gua hilang lah, paket gua rusak lah sampai segala macam. Ya. Garit Pak, intisari yang mantep Pak. Jadi kepercayaan itu melandaskan semuanya ya. Betul. Mungkin awalnya ya harga murah bisa sebagai gerbang pertama untuk bisa ketemu dengan klien ataupun yang mau mempercayakan jasa pengirimannya ke kita. Tapi ketika tidak ada rasa percaya, ya nanti pada saat dia permainannya jangka panjang ataupun bisnis jangka panjang itu tidak lekang oleh waktu. Oke, nah itu dia warga Lex topik kedua kita di podcast yang kali ini. Jadi jangan sampai kelewatan di Dia Lex podcast edisi Ramadan. Selamat berbuka puasa bagi warga Lex yang menjalankan. Thank you very much.